Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Johari dari SMK Negeri 1 Terusanyai sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di Wing Raden Intan Lampung. Saat ini pada hari Kamis 29 Januari 2025 saya sedang melaksanakan uji kinerja, yaitu melaksanakan pembelajaran di fase E dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina menggunakan metode PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk anak-anak kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap? Sebelum belajar kita baca doa. Doa mulai. Surah-surah pendek ya. Mari kita mulai dengan ta'awudz. Berselawat kepada Nabi Muhammad ya. Nah, Bapak mohon untuk semuanya kita berdiri, kita membaca sholawat ibadah. Ya, mari bersama-sama kita membaca
juga harus menanamkan rasa cinta kepada tanah Air. itu Bapak minta untuk kita bersama-sama kembali ya, nanti semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Bapak mohon satu orang ke depan untuk bisa memimpin, silakan. Mari kawan-kawan kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan hitungan 4, hitungan 4 dimulai 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk lagi. Oke ya, untuk semuanya kita hari ini mulai pembelajaran ya. Kita ketemu lagi dengan pendidikan agama Islam. Nah, kita pembelajaran pada kali ini pembelajarannya santai saja, ya, tidak usah tegang, biasa saja. Nah, dan moga-moga nanti pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu cobalah Bapak ingin tahu gimana semangatnya kalian ya. Bapak coba ingin menanyakan kabar, dijawab dengan serentak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. SMK bisa. Hurra. Bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa. Ya, silakan disiapkan bukunya dan nanti Bapak terangkan tentang materi pada hari ini. Bisa terlihat ya gambar di depan? Bisa. Oke. Nah, coba perhatikan ya, gambar-gambar di depan ini bisa kalian amati, ini sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Bisa kalian lihat di sini terdapat gambar apa? Orang yang cerdas. Nah, diikat ya, lihat pacaran zaman sekarang sadis-sadis ya, sungguh sadis-sadis. Karena apa? Ya mereka pacaran, hamil, ya kemudian dibunuh oleh pacarnya. Ya ini gambar-gambar ini salah satu dampak yang nanti berkaitan dengan materi kita. Ini ada gambar masih baju berseragam, nah, sangat miris ya. Mereka melahirkan di sekolah. Nah, lihat. Kemudian aborsi. Nah ini salah satu dampak yang wajib kita hindari, sangat berbahaya sekali ya aborsi. Lalu ada berbagai akibat lagi ya, hamil di luar nikah. Oke, terdapat penyakit kelamin, HIV dan AIDS. Nah itu termasuk penyakit menular. Nah semua akibat-akibat itu ya tentu harus kita dapat hindari dengan memahami tentang materi. Kira-kira apa materi kita hari ini? Nah, terus sekali pergaulan bebas dan Zina. Nah, oke, lihat ya di sini menjauhi pergaulan bebas dan Zina. Ini sangat berkaitan juga dengan pertemuan kita sebelumnya. Ya, tentang apa? Yaitu tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, kenapa coba sangat berkaitan? Ya, karena ya semakin kita menjaga, maka dapat terjauhkan dari zina. Nah, agar lebih fokus pembelajaran kita pada hari ini, maka Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya, bisa terlihat ya. Nah, Bapak bacakan dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu ada tentang
kita dapat mengetahui ya. Sebentar. Nah, peserta didik mampu memahami pengertian dan menganalisis tentang bahaya perilaku pergaulan bebas dan zina. Peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran ya tentang pergaulan bebas dan zina. Peserta didik mampu menganalisis ya ayat Al-Quran tentang pergaulan bebas dan zina. Lalu peserta didik mampu juga nanti mengamalkan. Nah, oke ya. Coba apa yang kalian pahami tentang pergaulan bebas dan zina? Yang bisa tentang pergaulan bebas dan zina. Apa itu pergaulan bebas? Adalah pergaulan yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Nah ya, pergaulan bebas adalah yang melanggar Norma agama maupun norma kesusilaan. kesusilaan. Itu pergaulan bebas. Tepuk tangan. Ternyata sudah ada informasi yang masuk yang dia paham tentang pergaulan bebas. Lalu, ya ini tadi yang dijelaskan. Lalu tentang zina, coba. Apa yang kalian pahami? Apa? Tentang zina, pengertian zina adalah merupakan hubungan biologis yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Nah itu ya definisi daripada zina. Bagus sekali, tepuk tangan juga ya. Ada informasi yang kalian dapatkan berkaitan tentang materi kita pada hari ini. Ya sangat bagus. Jadi untuk bekal kita. Nah sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut lagi, nanti kalian mendiskusikan ya, nanti Bapak berikan LKPD, kalian diskusi dengan sesama ya, mencermati, nanti ada video. Tapi sebelum itu kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Isra ayatnya ke-32 ya, ayatnya ke-32 ya, yang wala taqrabu zina. Nah kira-kira ada yang sudah hafal? Nah sekarang kita coba baca bersama-sama aja dulu. Ya, tahu dulu. Artinya kita jangan sampai terjerumus pada perbuatan zina. Oke. Nah, untuk lebih paham lagi, Bapak akan menayangkan sebuah video. Kalian benar-benar perhatikan, karena ini nanti menjadi bahan diskusi kalian. Ya, kalian diskusikan apa yang kalian dapat di video itu, dan kemudian mencari solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Karena apa? Kita tahu ya, bahwa masih banyak pelajar yang terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Bahkan bukan cuma pelajar, ya bahkan yang orang dewasa, orang bahkan sudah menikah pun ada yang terjerumus pada zina. Ya, untuk itu dari video itu nanti kalian amati, kalian ambil apa yang bisa didapatkan, didiskusikan, kemudian mencari solusi. Kira-kira seperti apa untuk mengatasi agar kita terhindar dari zina. Oke ya, kita sama-sama tonton dulu. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang,
Tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahid
Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Berbagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian untuk aurat rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihah. Teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, sudah kita saksikan bersama video tentang apa tadi? Ya, dari video itu nanti ya kalian sudah ya memahami tadi mulai dari pengertiannya, mulai dari dampaknya, ya mulai dari hikmahnya, ya sudah kita saksikan secara bersama. Ya, untuk itu siap untuk tidak zina ya? Siap. Siap untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Siap. Sebagai umat Islam harus punya tekad kita menjauhi dari perbuatan Zina. dari pergaulan Bebas. Nah, sekarang Bapak akan bagi sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan di awal ya. Kita sudah bagi. Silakan nanti masing-masing kelompok ya menyampaikan ya ke depan tentang apa yang kalian dapatkan daripada video yang kita tampilkan tadi ya. Kemudian tuliskan juga solusi. Ya, solusinya seperti apa agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan Zina. Oke, Bapak bagikan, silakan langsung didiskusikan. Ini kelompok berapa? 1. Nah, kelompok 2, silakan. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Silakan didiskusikan, ditulis dan ditentukan perwakilan kelompok ya yang akan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Jangan lupa ketika presentasi ingat menyampaikan dengan bagus ya, sebutkan nama dan mewakili kelompok berapa. Oke, paham? Bisa dipahami instruksinya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, oke, silakan didiskusikan. Kalau yang belum paham atau perlu dipertanyakan boleh ya, silakan didiskusikan bersama, dituliskan.
lengkap di video tadi ya. Kalau tadi memperhatikan pasti bisa. Kalau tadi memperhatikan itu pasti paham. Oke ya, Bapak rasa cukup waktunya. Nah silahkan Bapak minta mulai dari kelompok 1 saja. Dan urutan ya, silahkan kelompok 1 yang perwakilan maju ke depan. Suaranya yang lantang, yang bagus. Ya, diawali dengan salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bena, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya tentang video yang Bapak tunjukkan tersebut. Dari hasil pengamatan video dan diskusi kelompok saya, maka dapat kami ketahui tentang macam-macam zina, yaitu ada 2, zina musan dan zina khairul musan. Zina musan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukuman bagi pelaku zina musan yaitu dirajam sampai meninggal. Sedangkan zina khairul musan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Hukumannya yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun cara atau solusi agar dapat terhindar dari pergaulan bebas dan zina, menurut kelompok kami adalah yang pertama mengikuti kegiatan keagamaan, lalu yang kedua ikut majelis ilmu, yang ketiga tidak pacaran, dan yang terakhir tidak banyak main di malam hari. Sekian dari pengamatan kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sangat bagus. Yang didapatkan juga sangat teliti dan sangat rapi ya dalam menyampaikannya. Selanjutnya kelompok 2. Bapak persilakan. Silakan dari kelompok 2 yang mewakili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis isi kandungan QR Al-Isra ayat 32. Allah SWT melarang kita mendekati zina, segala perbuatan yang akan menjadi sarana, dan sebab melakukan zina dilarang oleh Allah SWT. Larangan mendekati zina merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjerumus pada perbuatan zina. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Ayat ini merupakan larangan pergaulan bebas karena perbuatan mendekati zina termaksud dalam perbuatan pergaulan bebas. Adapun cara atau solusi agar dapat terhindar dari pergaulan bebas dan zina, kelompok memilih lingkungan yang baik, tidak pacaran, memilih teman yang baik, menyibukkan dengan hal yang positif dan bermanfaat, berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari pergaulan bebas dan zina. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 sudah menyampaikan tentang juga dijelaskan ayat ya aturannya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, suaranya yang keras supaya yang lain bisa mendengarkan. Jangan lupa diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan video dan diskusi kelompok. Maka dapat kita ketahui tentang isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. 1. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam menghukumi seseorang yang berbuat zina.
2. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut berisi tentang hukuman bagi pelaku zina. Hukuman pelaku zina ghairul mushar yang belum menikah adalah didera 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Bagi pelaku zina mushar yang sudah pernah menikah, hukumnya adalah dirajam. 3. Tidak boleh balas kasar terhadap orang yang melakukan zina. 4. Dalam pelaksanaan hukum zina hendaknya disaksikan oleh sekumpulan umat Islam minimal 4 orang. Adapun cara atau solusi agar dapat terhindar dari pergaulan bebas dari zina menurut kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Perdalam ilmu agama. 2. Bergaul dengan teman yang baik. 3. Tidak pacaran. 4. Perbanyak kegiatan yang positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapus nomor 3 ya menjelaskan isi kandungan daripada surah An-Nur ya. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Kalila dari kelompok 4. Saya akan mewakili kelompok saya akan presentasikan video tadi. Cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Dari hasil pengamatan video dan diskusi kelompok kami, maka dapat kita ketahui tentang cara menghindari pergaulan bebas dan zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan iman dengan memberikan bimbingan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan perhatian pada anak, khususnya para remaja. Yang kelima, mengajak lingkungan dan masyarakat untuk peduli terhadap terciptanya lingkungan yang berakhlak mulia. Dan yang keenam, berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari perbuatan yang dilarangnya. Adapun cara atau solusi agar dapat terhindar dari pergaulan bebas dan zina menurut kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdalam pemahaman terkait ilmu agama. Yang kedua, ikut majelis ilmu. Yang ketiga, pilih lingkungan dan teman yang baik. Dan yang terakhir, kurangi aktivitas keluar malam yang tidak bermanfaat. Sekian dari saya untuk mewakili kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus sekali. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 sudah sangat bagus dalam menyampaikan presentasinya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kalian semua. Lalu setelah itu ya, kalian tadi sudah memahami tentang bagaimana ya perzinaan itu dalam Islam hukumnya seperti apa, ayatnya seperti apa ya. Untuk itu setelah kalian paham, maka Bapak menyiapkan sebuah soal ya, nanti dikerjakan di buku latihan seperti biasa. Bapak kasih waktu ini masing-masing ya untuk tes kalian, pengetahuan kalian ya, masing-masing diisi di buku latihan. Soalnya nanti Bapak bagi ya, kemudian dipukul ke depan ya sebagai nilai tugas hari ini. Oke, nah soalnya Bapak kasih. Nah di situ terdapat soal pilihan ganda dan esai, jadi kalian bisa mengerjakan. Nah ya, di situ ada soal, silahkan ya masing-masing mengerjakan ya, nanti tugasnya individu. Jadi ada di situ pilihan ganda dan esai. Bapak beri waktu sekitar 10 menit, nanti dipukul ke depan. Oke ya, bisa dipahami? Nah, bisa silakan dikerjakan di buku tulis.
pergaulan bebas dan zina. Nah, ini tugasnya masing-masing ya, karena Bapak ingin tahu bagaimana pengetahuan kalian masing-masing terkait materi hari ini. Ini nanti Bapak sebagai nilai tugas untuk hari ini, pertemuan hari ini. Nah, setiap pertemuan harus ada pengetahuan, setiap pengetahuan pasti ada nilainya. Ya, nanti dikumpul. Waktu sudah habis ya, silakan dikumpul ke depan, bukunya dikumpul ke depan. Nanti Bapak koreksi untuk nilai kalian. Jadikan satu bukan. Sudah semua ya. Nah, alhamdulillah ya, materi kita pada hari ini sudah selesai tentang apa? Pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita mengakhiri, coba kita mengambil kesimpulan ya dari pertemuan pada hari ini. Nah, kesimpulan. Nah, yang pertama dapat kita tarik kesimpulan ya, kita tarik bersama-sama. Yang pertama, zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan dilarang dalam Islam. Karena apa? Ya, karena dilakukan tanpa adanya hubungan atau pernikahan yang sah. Itu ya, dapat kita simpulkan yang pertama. Yang kedua, pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar pemahaman agama ataupun norma kesusilaan. Yang ketiga, zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Oke, dalil tentang pergaulan bebas dan zina terdapat pada surah Al-Isra ayat 13 ayat 2. Terakhir, sebagai umat Islam kita harus semaksimal mungkin menjaga diri
agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Oke ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, terakhir refleksi, kira-kira apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini tentang apa? Pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, apakah kalian telah memahami semua pembelajaran hari ini? Paham belum hari ini? Paham. Sudah bisa dipahami? Sudah. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa diamalkan? Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Lalu kira-kira manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Bisa menambah wawasan ilmu tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, bisa menambah wawasan ilmu tentang Pergaulan bebas dan zina. apa lagi kira-kira? Apa? Bisa tahu ayat Al-Quran yang melarang tentang Zina. Nah itu ya tentang materi kita pada hari ini. Nah sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Terakhir Bapak memberikan pesan kepada kalian ya, sedikit motivasi dari Bapak. Ingat, Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya harkat dan martabat. Salah satunya adalah untuk kita dapat menjaga diri daripada pergaulan bebas dan Zina. maka dari itu ya, khususnya kalian yang masih usia pelajar, maka jangan sampai kita terjerumus pada pergaulan bebas, zina, ataupun hal-hal yang dapat mendekatkan diri pada perbuatan tersebut. Kenapa? Kalian harus tetap memikirkan cita-cita kalian ke depannya. Betul? Karena kalau kalian sampai terjerumus ya perbuatan tersebut tadi dapat mengganggu kalian, terutama prestasi. Kalian susah kalau sudah mulai mengenal pacaran, sudah mengenal hal-hal yang tidak seperlunya kita kenal di usia sekarang. Nah itu sangat mempengaruhi masa depan kita. Pengen masa depannya cerah? Pengen. Pengen kalian sukses? Pengen bahagia orang tua? Pengen. Caranya jangan sampai terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Oke ya, Bapak harap materi kali ini tidak hanya dipahami sebatas teori, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan masing-masing dari kalian menghafal surah An-Nur ayat ke-32 ya. Minggu depan maju satu-satu. Ya, surah apa? An-Nur. Surah apa? Ayat 32. Nah, oke, sebelum kita tutup, mari kita tutup ya kegiatan kita pada hari ini, belajar hari ini supaya mendapat berkah dari Allah mulai dari awal hingga akhir. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan ta'awudz. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum